Nah, kalau cuma 10 kilo basah gimana? Geser pintunya kemari Bapak Ibu. Geser pintunya kemari, tingginya harus 40 cm. Insya Allah itu tetap sempurna. Dan Tengku Abdullah pernah lakukan. Betul Tengku? Iya. Tetap sempurna. Karena yang dicari adalah tingginya. Jangan 10 kilo itu diratain. Dia nggak sempurna. Iya. Yang dicari suhu. Jadi, geser pintunya, itu dia tingginya dicari. Harus dapat 40 kilo. Nah, bagaimana kalau yang nggak nyampe 10 kilo? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita semua ya bisa berkumpul di sini karena Allah ringankan langkah kita dan Allah jodohkan kita di hari ini. Salawat teriring salam kita sanjung tinggikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah adalah teladan. Semoga kita dengan meneladani beliau, insya Allah kita mendapatkan bantuan ya, syafaat dari beliau nanti di yang besar. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, Ibu Ketua BPP, teman-teman penyuluh yang saya banggakan, serta Bapak Ibu petani kakao yang saya muliakan. 7 kilo kering atau 9 kilo kering, itu sudah bisa fermen Bapak Ibu. Sudah bisa fermen. Yang nggak bisa fermen itu 3 kilo kering. Karena dia sepertiganya habis. Anggap ini kotak fermentasi ya Bapak Ibu. Nah, kotak fermentasi ini, kalau yang diserahkan oleh dinas, itu kapasitas minimal 40 kilo. Beberapa orang sudah dapat. Dan itu free, gratis, dikasih oleh dinas. Tapi kalau misalnya berat minimal harus 10 kilo kan nggak buat. Untuk fermentasi itu yang dicari tingginya ya Bapak Ibu, bukan lebarnya. Jadi pintu untuk fermentasi, Bapak Ibu geser ke dalam. Saya ulang. Boleh pinjam bukunya? Bapak Ibu cuma dapat biji kakao kurang dari 10 kilo. Pintu fermentasi kan segini ya. Benar ya? Kalau segini berarti harus 40 kilo minimal. Betul ya? Nah, kalau cuma 10 kilo basah gimana? Geser pintunya kemari Bapak Ibu. Geser pintunya kemari, tingginya harus 40 cm. Insya Allah itu tetap sempurna. Dan Tengku Abdullah pernah lakukan. Betul Tengku? Iya. Tetap sempurna. Karena yang dicari adalah tingginya. Jangan 10 kilo itu diratain. Dia nggak sempurna. Iya. Yang dicari suhu. Jadi, geser pintunya, itu dia tingginya dicari. Harus dapat 40 kilo. Nah, bagaimana kalau yang nggak nyampe 10 kilo? Ada ya? Ada kan? Nah, Cokbang kasih solusi Bapak Ibu. Di Cokbang kebetulan ada satu kotak fermentasi. Cari teman, lalu panen di waktu yang sama. Cari teman Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu bawa 8 kilo, temennya bawa 7 kilo. Berarti kan 15 kilo. Betul nggak Bapak Ibu? Nanti yang 8 kilo akan kami isi lebih dulu di bawah. Yang paling banyak. Lalu kami taruh pembatas Bapak Ibu. Setelah kami taruh pembatas, kami masukin yang 7 kilo. Yang penting tingginya dapat. Lalu kami tutup. Tapi setiap pembalikan sama pemasukan lagi ke dalam box, Bapak Ibu wajib hadir. Jadi 2 hari nanti Bapak Ibu datang, saya akan tunjukin suhu. Jadi kita masukin termometer, nah ini Pak suhunya. Nah suhu segini sudah bisa dibalik. Saat pembalikan, biji yang di atas kita masukin ke bawah. Kita aduk. Lalu kita taruh pembatas lagi Bapak Ibu. Baru biji yang paling bawah, yang 8 kilo, kita naikin ke yang paling atas. Begitu nanti mau jemur, kami akan panggil Bapak Ibu. Yang 8 kilo silakan bawa pulang. Yang 7 kilo bawa pulang. Tolong jemur sendiri. Coba nggak ada jemuran.
Belum cukup lahannya, itu aja nyewa lagi. Jadi belum sampai ke sana, doakan. Karena ada desas-desus memang ada yang mau kasih lahan. Jadi doakan, Cokbang bisa punya lahan sendiri, bisa tanam kakao sendiri. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Kok jangan? Untuk percontohan, jadi gini loh Bapak Ibu, contoh kebunnya kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum nyampe kiloannya 10 kilo minimal, coba sepakat. Hari apa mau datang ke Cokbang, bawa biji basahnya. Nah, catatannya adalah biji basah sudah tersortir. Jangan berjamur, jangan ada yang busuk, jangan ada air yang menetes. Pak, kalau Bapak punya bibit tahun 90-an, batang sudah besar-besar, kalau Bapak mau ekstrim memang sambung samping. Nah, Bapak sambung samping itu. Tapi ekstrim, artinya kalau Bapak sambung samping semuanya, begitu nanti tersambung dan hidup, ya terpaksa di tebang semua. Artinya Bapak nggak bisa menghasilkan lagi. Untuk sementara waktu, kurang lebih 18 bulan sampai 24 bulan. Tapi setelah itu, sambung cupon atau sambung sampingnya itu kan kita pakai klon yang baru, Pak. Jadi dia hybrid. Kita pakai klon yang segini-segini, Pak. Nah ini. Nah tapi kalau Bapak nggak bisa nih, saya hanya bergantung pada kakao, maka sambung sampingnya perlahan. Misalnya Bapak punya 100 pohon, 20 pohon dulu yang Bapak berikan perlakuan. Nah yang menjadi catatan, perlakuan ini hanya dicontohkan ya Pak. Sekalipun Cokbang hanya mencontohkan. Pak, gini cara sambung samping, ini entrestnya, ini bahannya seperti ini. Mungkin dicontohkan itu 3 pohon, 5 pohon. Yang 15 pohon lagi, tolong Bapak lakukan sendiri. Jangan menunggu Cokbang datang lagi. Jangan menunggu penyuluh datang lagi. Kecuali Bapak mau kasih pohonnya ke Cokbang. Paling mana sampai ke Malaysia belajar. Pulang buat ke Malaysia. Jadi, saya belajar itu dari Bang Zakir ya, Bang Zakir Sirui. Beliau akhirnya buat pembibitan sendiri, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau beliau itu berada dalam radarnya Cokbang, saya pikir wajar. Karena beliau sampai buat bibit sendiri. Gitu. Kurang lebih yang sudah ketanam 1000 pohon Bapak Ibu. Jadi tetap ada data di kami. Tetap ada data. Nah sekarang tergantung Bapak. Bapak mau semua pohon sambung samping dengan artian berarti pohon itu tidak akan bisa menghasilkan buah untuk Bapak selama 18 bulan sampai 24 bulan, atau Bapak mau sedikit-sedikit. Nah itu tergantung Bapak. Nah satu catatan saya, semakin tinggi buah kakao muncul, artinya buah kakao yang paling atas Pak, nah, itu semakin kecil bijinya. Semakin dia dekat dengan tanah, buah kakao itu semakin besar bijinya, semakin padat. Jadi kadang percuma aja kita nunggu yang di atas, metiknya susah, turunnya bijinya kecil. Nah ini saya kembalikan ke Bapak. Yang perlu diingat, peremajaannya ada 2 itu. Pak Ramli ada ngambil, ada dapat bantuan kakao yang kemarin nggak, bibit? Ada ya? Nah kalau, ini saya mohon maaf, karena saya baru pertama kali nih jumpa Pak Ramli kayaknya ya. Iya ya? Kalau Pak Ramli ada penghasilan dari yang lain, saran saya ratakan. Jadi 24 bulan kemudian Pak Ramli siap. Bang Zakir itu sudah mulai menanam 2023. 2025 dia siap. Bang Zakir ya, yang di Sirui. Itu 2023 dia tanam, 2025 dia siap. Nah, jadi pilihannya kembali ke Pak Ramli ya, Pak. Nanti dikonsultasikan juga ke pejulurnya lagi. Mungkin sekian ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Milan
menarik sekali ya Pak paparannya. Kami jadi tambah ilmu. Petani ya terutama kami penyuluh Pak yang nggak tahu. Sekarang kami jadi tahu nih Pak. Besok-besok kami kok ke lapangan aja Bapak ya. Kita belum pernah ke Ujung Karang nih Pak. Belum. Belum. Iya. Ujung Karang udah mulai banyak juga Pak petani yang mulai merawat Pak. Nanam udah lama, tapi merawatnya baru-baru sekarang aja. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga apa yang udah disampaikan Pak Melan bermanfaat bagi kita semua. Sukses terus buat usaha taninya. Semoga hasilnya makin meningkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kami anak pulau Sabang Aceh, 6 km Indonesia.